ada beberapa atlet kita, ya belasan atlet kita bahkan itu pendulang medali yang dibajak tanda kutip oleh daerah tetangga kita yang sekarang menjadi juara umum. Oh gitu, saking hebatnya mungkin ya atlet kita daerah dibajak gitu ya. Ya saya mempunyai program atau KONI mempunyai program tanpa disupport anggaran oleh pemerintah daerah, nonsen lah akan berjalan. Selain memang bukti perhatian disupport KONI itu disupport anggaran, juga atlet-atlet yang berprestasi itu kalau mau sekolah ada beasiswa gitu kan. Sampai kuliah pun dibeasiswakan. Okay. Kemudian ada yang mau kerja pun dipekerjakan di pemerintah daerah seperti itu. Support dari pihak swasta itu boleh dibilang sangat kurang. Ya kita hanya mengandalkan support dari pemerintah daerah. Ini perlu sentuhan khususnya mungkin dari pemerintah daerah agar pihak-pihak swasta itu juga ikut memiliki, untuk mempunyai rasa tanggung jawab terhadap atlet Kabupaten Bogor. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Fadil di podcast Bogor Update. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang olahraga. Wah, banyak prestasi ya ternyata di Kabupaten Bogor. Pasca kemarin Porda ya, Porprov sudah selesai. Dan kita ingin tahu sebenarnya KONI Kabupaten Bogor seperti apa dalam meraih prestasi-prestasinya. Saya sudah bersama dengan Ketua KONI Kabupaten Bogor, ya Bang Junaidi Samsudin. Apa kabar Bang? Siap, Alhamdulillah baik. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jun Sam panggilannya ya. Siap. Iya, dipanggilnya karena udah sering didengarnya di kalangan wartawan nih Bang Jun gitu ya. Siap. Oke, Bang Jun Sam, kita bicara tentang prestasi. Bagaimana Porprov kemarin Kabupaten Bogor dalam meraih prestasi-prestasinya? Oke, baik. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, terima kasih, ini suatu kehormatan saya diundang di sini nih Bang Fadil nih. Ya, berkaitan dengan Porprov kemarin, ya alhamdulillah cukup melelahkan, dan itulah mungkin tolak ukur keberhasilan dari pembinaan KONI Kabupaten Bogor ya. Kemarin kita di Porprov 14 2022 kita menduduki peringkat kedua. Walaupun memang target kita itu peringkat pertama. Seperti itu. Ya, ada beberapa hal yang membuat kita tidak mencapai target untuk menduduki peringkat pertama. Seperti itu. Jelaskan semua. Jelasin dong. Siap. Ini kan sebenarnya momentumnya sebenarnya. Memang dari awal saya sudah menyampaikan kepada khalayak umum, itu kita di angka, target kita itu di angka 160-170 emas. Minim sekali di angka 160. Nah, akhirnya kemarin kita hanya mendapatkan 139 emas. Berarti ada 21 medali emas yang lepas atau tidak kita bisa pertahankan. Nah, kegagalan ini 21 emas itu mungkin karena banyaknya aturan-aturan yang ya sedikit merugikan Kabupaten Bogor lah. Oke, aturan-aturan apa yang merugikan itu? Ya, salah satunya mungkin ada beberapa atlet kita, ya belasan atlet kita bahkan itu pendulang medali yang dibajak tanda kutip oleh daerah tetangga kita yang sekarang menjadi juara umum. Oh gitu, saking hebatnya mungkin ya atlet kita daerah dibajak gitu ya. Seperti itu Bang. Oke, tapi kondisinya gimana kok bisa akhirnya dibajak, diambil oleh daerah lain gitu loh? Ya itulah mungkin karena memang ini hajatannya para atlet gitu ya. Kemudian para atlet ini di 2018 itu memperkuat Kabupaten Bogor, sudah merasakan nikmatnya enak jadi Kabupaten Bogor seperti apa. Ketika di 2019-2020 ada penawaran dari daerah lain yang mungkin lebih baik, dan tentunya lebih mahal, yang mereka ambil. Walaupun tidak mengikuti regulasi yang ada. Tapi langkahnya apa yang sudah dilakukan mungkin dari KONI? Kalau langkah yang dilakukan KONI dari awal itu kita mempunyai program ya. Di tahun 2020 itu saya dilantik tahun 2019. Ya, saya dilantik tahun 2019 menjadi pengurus KONI. Terus 2020 19 akhir ya, 2020 kita membuat program
kita gulirkan yang namanya program tunjangan untuk para atlet yang kita namakan Tapera. Tunjangan tunjangan atlet prestasi juara. Tunjangan atlet prestasi juara Tapera. Tapera. Gitu, Nah, itu ya. Tapera itu diberikan bagi atlet Semua atlet yang prestasi aja Ya, atau yang baru? Yang tentunya kan begini, yang kita bina itu adalah atlet-atlet yang berprestasi berdasarkan ajuan dari atau usulan dari Pencab, pengurus cabur. Nah itu yang kita kasih Tapera. Oke, dengan respon dari Tapera yang disampaikan oleh KONI Kabupaten Bogor, apakah daerah lain juga seperti itu? Kalau sejauh ini yang saya perhatikan sih hanya sebagian kecil ya. Hanya sebagian kecil melakukan itu, namun mereka tidak semua atlet. Ya, tidak semua atlet, hanya atlet-atlet tertentu saja. Contoh misalnya atlet-atlet nasional atau apa. Kalau kita memang atlet-atlet yang kita proyeksikan yang akan bertanding di Porprov. Oke, artinya bahwa KONI Kabupaten Bogor sudah melakukan pembinaan yang maksimal lah, katakan begitu ya. Menurut kami cukup maksimal, dan memang kita program tersebut kita mempunyai mempunyai slogan, sebelum kita ingin meminta prestasi kepada atlet, kita harus sejahterakan dulu atletnya, para atlet. Waduh. Apa dengan memberikan Tapera gitu. Makanya langsung 2020 kita luncurkan itu. Dan alhamdulillah para atlet cukup nyaman dengan itu. Oke, kondisi kemarin nih, kita bicara pokropnya nih. Untuk yang diandalkan oleh Kabupaten Bogor, apa aja nih kemarin cabur-cabur? Ya kemarin kita hampir 80% itu kita cabur-cabur ya terukur. Cabur-cabur terukur ya seperti atletik, renang gitu. Terus cabur-cabur bela diri gitu, menembak dan sebagainya. Kalau untuk cabur-cabur subjektif penilaian paling di angka 20%. Oke. Segitu. Nah, kan sebelum adanya Poprov ada juga BK ya. Betul. Nah, itu mungkin dari Kabupaten Bogor sudah menyaring dulu nih ya kualitas-kualitas dari para atlet kita gitu. Betul. Nah, ini berarti yang dikirim itu kemarin ada yang sudah kualitas sudah diprediksi oleh Kabupaten Bogor dong koninya. Siap. Jadi begini. Tapera itu kita luncurkan gitu, kita meminta data kepada atlet. Ya, atlet-atlet binaan kita yang menurut cabur akan bertanding atau akan memperkuat Kabupaten Bogor di Porprov itu siapa saja, A, B, C dan seterusnya. Kemudian kita kaji. Setelah kita kaji, ya mayoritas itu kita loloskan. Karena kan yang lebih tahu atlet dengan atlet itu adalah Pencab. Kita keluarkan Tapera. Nah, pintu masuk untuk mengikuti Porprov itu adalah babak kualifikasi. Kemudian kita juga di situ ingin tahu sejauh mana nih yang sudah kita keluarkan dengan Tapera tersebut, atlet ini berprestasi atau tidak, benar atau tidak ajuan dari Pencab. Disitulah ya dari sekian 100% yang kita keluarkan Tapera, 75% itu lolos. 75% itu lolos ke Porprov. Oke. Jadi yang 25% mungkin kurang dari 25% itu dia tidak lolos karena berbagai hal. Ada yang cedera, ada yang... Jadi kemarin berapa cabur yang diikuti oleh Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor ikut di 68 cabur. 68 cabur. Dengan 885 atlet, 400 sekian ofisial, jadi kurang lebih kita sekitar 1.400-an kontingen yang kita berangkatkan. Wah, banyak juga ya. Berarti alhamdulillah. Apalagi juga bawa emasnya cukup banyak juga dengan juara kedua lah, udah cukup lah ya. Tapi kedepannya harus yang juara umum lagi dong. Tapi hadiahnya apa yang diberikan Kabupaten Bogor nih buat para atlet gitu? Dengar-dengar banyak juga kayak Kabupaten Bogor memberikan hadiahnya ya. Alhamdulillah Bang. Ya memang tadi ya, alhamdulillah juga pemerintah Kabupaten Bogor ya cukup intens komunikasi dengan kita, kemudian supportnya juga cukup bagus gitu ya. Dengan ya saya mempunyai program atau KONI mempunyai program tanpa disupport anggaran oleh pemerintah daerah, nonsen lah akan berjalan. Jadi sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih ke pemerintah daerah yang sudah mensupport KONI Kabupaten Bogor. Kemudian ketika atlet kita berhasil mendapatkan medali emas ya di Porprov itu yang sudah keluar dari
PLT Bupati itu satu emasnya untuk perorangan 115 juta rupiah. Katanya sih akan ada tambahan, katanya gitu akan naik. Namun di luar itu juga uang uang cendol spontanitas pada saat dia dinyatakan menang gitu. Langsung ada uang bonus spontan itu 10 juta kita kasih. Di luar dari hadiah kalau di dia luar yang itu yang 115 itu ya. Kemudian juga ada juga uang cendol orang kepetatnya yang lainnya yang itu bervariasi seperti itu, Bang. Pokoknya kemarin tuh ya memang kami KONI pemerintah daerah cukup memanjakan lah, cukup mungkin memberikan support kepada atlet. Makanya happy banget para atlet walaupun memang tidak mencapai target sepenuhnya gitu. Jadi artinya bahwa Kabupaten Bogor pemerintahnya maupun KONI-nya sudah benar-benar intens berjuang buat para atlet dan lain hal gitu ya. Nah, kalau untuk kepengurusannya sendiri katanya juga ada ya hadiahnya. Nah ini kan gini, bonus itu ya, para atlet doang gitu. Wah, hebat juga ini, dengerin banget ini. Jadi gini, Bang, betul memang. Jadi atlet dapat bonus, pelatih dapat bonus. Nah, yang harus kita pikirkan juga pengurus, karena keberhasilan atlet juga tidak lepas dari pengurus. Akhirnya kami dengan pengurus KONI yang lain sepakat apabila ada cabur ya yang berhasil melampaui targetnya, itu kita berangkatkan umroh. Ada gak tuh? Ada, alhamdulillah. Banyak itu, banyak. 6 cabur, Bang. 6 cabur. Lumayan ya 6 cabur ya. 6 cabur. Jadi pengurusnya dapat, atletnya dapat, pelatih dapat. Pelatihnya apa tuh pelatihnya? Kalau pelatih bonus juga. Bonus uang juga. Bonus uang juga sekian puluh persen dari nominal yang diberikan pemerintah daerah kepada atlet. Tapi kalau untuk atlet full ya. Pelatih, atlet beda. Nah itu juga harus hati-hati sebenarnya. Banyak juga yang biasanya ya kan hadiahnya itu banyak yang nggak full misalnya gitu. Nah bagaimana nih KONI misalkan supaya atlet kita pada betah di Kabupaten Bogor. Tapi kalau KONI Kabupaten Bogor memastikan ini full lah pokoknya ya. Insya Allah saya jamin lah. Ya, kami jamin, pemerintah daerah jamin, karena begini sistem kita untuk bonus itu dari pemerintah daerah melalui Dispora langsung ke rekening atlet. Setelah dipotong pajak. Seperti itu. Jadi terjamin lah. Tapi banyak juga cendolnya juga sih tadi ya. Udah banyak ya. Alhamdulillah. Ya belum pengurus-pengurus KONI yang lain juga gitu kan. Buat dari dinas-dinas juga yang datang ke sana. Gitu ya, kita support banget berarti namanya, ya. Ini membawa nama besar Kabupaten Bogor. Ketika atlet kita berhasil ya wajar lah suatu rasa terima kasih kita kepada atlet itu ya tanpa disuruh pada ngasih gitu, seperti itu, Bang. Jadi saya ikut bangga juga sebenarnya ini kalau denger statement dari Kang Ketua nih ya gitu ya, Bang Junsam nih ya. Jadi dapat semua dari pelatih, pengurus, atlet ya. Nah, nanti medianya juga harus dapat sebenarnya itu hadiahnya tuh. Doain hadiahnya ada gitu kan. Bicara ke depan nanti pasca mungkin yang sudah didapatkan oleh Kabupaten Bogor ya, kualitasnya hari ini yang kedua lah ya. Ya oke banget lah kalau kita bilang dengan banyaknya daerah-daerah yang terus berkembang mengejar prestasi gitu kan. Ke depan akan seperti apa nih pembinaan-pembinaannya mungkin akan dilakukan oleh KONI? Begini ya, memang secara keseluruhan 139 emas itu banyak. Namun kami jujur pengurus kami ya dari ketua sampai dengan pengurus yang lain sedikit kecewa ya, karena kita tidak bisa mempertahankan juara umum. Dan ini mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini ya kebetulan saya diundang oleh Bogor Update. Luar biasa, memang ini udah keren lah. Saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf kami pengurus KONI tidak bisa mempertahankan juara umum. Kami hanya bisa finish di urutan kedua. Nah, inilah hasil kerja kami ya, ya bukan gagal lah ya, tapi tidak mencapai target. Dan kami semua sudah berusaha berjuang maksimal, tenaga, pikiran dan lain sebagainya sudah benar kita
Sampai sakit-sakit kemarin ya. Bukan hanya saya bang, banyak bang pengurus KONI yang sakit bang, gitu. Karena memang kita berjuang total, ya. Iya. Karena bukan yang kita bawa itu kan bukan nama pribadi, nama klub, kemudian KONI, bukan. Yang kita bawa adalah nama besar Kabupaten Bogor, kan gitu. Itu yang harus kita jaga sekali. Makanya banyak yang pada nangis gitu ketika kita tidak si atlet atau pengcapnya target yang harusnya dapat emas tidak dapat emas. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Bogor bahwa kita tidak bisa juara umum. Nah, untuk ke depan ya mudah-mudahan lah, ini masa bakti saya kan sampai bulan Juli 2023. Gitu. Tetap tadi juga saya sudah rapat dengan pengurus evaluasi. Sekarang kita sudah selesai porprov, ke depan ayo kita sekarang perkuat lagi, kita ada waktu sekian bulan. Kencengin lagi. Yang pertama, amankan atlet-atlet kita, aset-aset kita yang kemarin memperoleh medali. Kemudian pembinaan harus lebih ditekankan kembali. Karena kan begini bang, beda mungkin tahun 2020, 2021 dengan ke depan. 2020 kita tahu semua, kita kena musibah yang cukup besar, yaitu COVID. Jadi pembinaan itu tidak tahu kita. Karena tidak ada tidak ada pemberitahuan atau apapun. Bukan, tidak ada turnamen kegiatan-kegiatan. Kondisi waktu itu kemarin 2020 ya. Gitu. Makanya semua kekuatan itu kita buta. Gitu loh bang. Tapi ya dengan waktu yang tersisa kita berusaha untuk mengamankan minimal yang 139 emas ini, jangan sampai lepas, jangan sampai pindah atlet-atletnya. Nah, kemudian kita ciptakan lagi atlet-atlet yang bisa menambah atau memperoleh medali emas untuk di 2026 yang akan datang. Nanti akan ketika 2023 mungkin ada pergantian pengurus atau siapapun itu pengurusnya nanti ya. Mudah-mudahan kita sudah menancapkan pondasi yang cukup kuat untuk kembali membawa juara umum ini ke Kabupaten Bogor. Wah iya, ini berarti kan harus ditularkan nanti ke pengurusan yang selanjutnya gitu kan Sam ya. Oke, kalau bicara atlet-atlet itu kan juga berarti warga Kabupaten Bogor atau masyarakat Kabupaten Bogor. 100% itu masyarakat Kabupaten Bogor dibuktikan dengan KTP. Oke. Seperti itu bang. Asli Kabupaten Bogor ya? Terlepas lah kalau asli. Kalau saya bicara warga Bogor itu kan yang mempunyai KTP. Ya, asli KTP Bogor yang kan gitu. Iya. Iya, yang pasti kalau kita bicara atlet Kabupaten Bogor berarti kan orang Bogor lah gitu. Nah, kalau kita lihat kualitas dari atlet yang asli Kabupaten Bogor yang benar-benar tadi orang Bogor ini bagaimana? Memang ke depan apakah memang banyak bibit-bibit yang luar biasa sebenarnya dari Kabupaten Bogor gitu, Bang Jumsam? Bang, begini ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kabupaten Bogor itu kabupaten yang besar, ya, terbesar jumlah penduduknya, terbanyak jumlah penduduknya mungkin se-Indonesia, gitu. Jadi untuk SDM atlet ini, ya atlet potensial ini tidak sedikit. Cuman permasalahan yang timbul sekarang ini ya adalah proses pembinaannya. Namun di Kabupaten Bogor saya bilang tadi ini kabupaten besar gitu ya. Hanya beberapa daerah di Jawa Barat, hanya 1 atau 2 daerah yang mempunyai PPOPM yang khusus sekolah olahraga. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya, akan banyak atlet yang lahir dari PPOM tersebut. Ya, walaupun memang pembinaan sekarang bagus, kita tingkatkan lagi, tidak tertutup kemungkinan. Artinya bahwa tidak akan kekurangan atlet dong Kabupaten Bogor. Nggak perlu harus dari daerah-daerah mana gitu. Insya Allah tidak. Kalau daerah lain tadi nyubit ke Kabupaten Bogor narik gitu, kita mah nggak perlu lah gitu kan ya. Insya Allah kita ya dengan pola pembinaan yang baik dan benar akan muncul atlet-atlet binaan kita sendiri yang ya kita tunggulah 3-4 tahun ke depan. Artinya sekolah-sekolah atlet tadi ya yang memang ada di PPOPM ya. Kalau di Kabupaten Bogor ada ya? Ada, di Kabupaten Bogor ada. Yang kedua adanya di Kota Bandung kalau tidak salah. Tapi ada berapa sekolah kalau di Kabupaten Bogor itu? Hanya 1 sih, yang khusus yang dibiayain oleh pemerintah daerah. Berarti perlu ditambah dong ya? Nah, ya sebenarnya nggak harus ditambah juga. Ya cukup dimaksimalkan itu saja. Karena kalau tidak salah 13 cabur sekarang, 13 cabur yang
atletnya itu benar-benar dikhususkan untuk atlet, sekolah atlet seperti itu. Oke, kalau Walaupun perlu, tidak melupakan kurikulum nasional. oke, kalau perlu nanti semua cabur ada di situ semua ya. Nah, Jadi nanti kalian- Koni tinggal ngambil aja gitu. Nah, itu Yang mana maksudnya, nih kan gitu. Itu kita Anggap aja itu semua. BK-nya di sekolah gitu kan. Ya, itu Bang. Dan memang atlet-atlet yang sekarang mendapatkan medali emas itu juga ya tidak sedikit juga yang dari PPOPM. Ya kita sebutkan lah misalnya si Tia, si siapa banyak ada dari kita yang ini. Yang Supporting si, kalau- siapa atletik itu Hendro si bukan Halomoan. Kalau mau. Terus ya ada lagi sih kemarin tuh yang ngalahin si Tias gitu. Oh, banyak lah pokoknya. Banyak gitu. Ada tinju apa gitu. Kalau supporting dari pemerintah Panahan. sendiri selain apa namanya anggaran lah gitu ya. Siap. Apa? Atau mungkin ada dorongan untuk kerja di mana misalkan Oh, atau nah. mungkin supporting buat kuliah universitas atau apalah Siap, gitu mungkin kira-kira Neng. ada gak sih hal yang disupport oleh pemerintah Siap. daerah? Ya inilah Bang, makanya kita harus bangga ya khususnya saya bangga menjadi warga Kabupaten Bogor ya. Pemerintah Kabupaten Bogor semua lini itu dia support. Termasuk olahraga. Ya tadi selain memang bukti perhatian disupport KONI itu disupport anggaran juga atlet-atlet yang berprestasi itu kalau mau sekolah ada beasiswa gitu kan. Sampai kuliah pun dibeasiswakan. Oke. Kemudian ada yang mau kerja pun dipekerjakan di di pemerintah daerah seperti itu. Supportnya cukup bagus, Bang. Sangat bagus. Oke, artinya di luar anggaran ada ya Ada. supportnya dari pemerintah daerah ya gitu ya. Harus bangga. Oke, bangga banget nih kalau Siap. kita. Jadi banyak banget ya, ini harus banyak nih anak-anak muda kita gitu kan, supaya memang bagaimana Nah, ke depan iya. itu niat harus jadi atlet gitu kan. Ya, betul Bang. Itu yang perlu edukasi kepada para warga gitu kan. Ternyata sekarang hidup dengan dunia olahraga itu juga menjadi industri. Sudah bisa menghidupi kehidupan kita gitu. Ya gitu kayak Hendro sekarang sudah jadi jutawan gitu kan. Terus kemudian juga si catur Iren gitu kan udah jadi Grandmaster itu atlet Kabupaten Bogor. Oke. Jadi banyak juga atlet Kabupaten Bogor yang lahir dari Kabupaten Bogor yang menyumbangkan ke tingkat nasional. Iya, banyak. Banyak ya? Banyak. Yang dilahirkan dari Kabupaten Bogor. Betul. Banyak. Kita kalau tidak salah ada 19 atlet kemarin yang kita memperkuat SEA Games itu yang mendapatkan medali. Baik medali emas, perak, perunggu. Kalau bicara tentang tempat mereka latihan, apalagi sekarang ada Stadion Persikabo yang saya lihat juga biasanya dipakai untuk latihan para atlet gitu ya. Siap. Sebenarnya untuk Kabupaten Bogor cukup gak sih Nah, tempat-tempat latihan-latihan itu? Nah, ini memang ya sedikit kurang lah ya. Walaupun memang kita punya stadion Lahan kan banyak Kabupaten ya. Bogor lah gitu. Kita cukup megah lah itu stadion. Cuman kan cabur bukan hanya sepak bola, bukan hanya atletik. Ya. Yang lainnya kita memang untuk sarana kita ya sedikit kurang. Tapi dibanding dengan daerah lain masih bersyukurlah kita. Tapi emang harapan saya sih ya gitu. Harus ada lagi lah penyu-penyu yang lain yang mudah-mudahan bisa menunjang atlet untuk berlatih di wilayah kita. Tidak lagi dengan fasilitas yang seadanya. Oke, artinya itu salah satu hal yang mungkin ke depan akan menjadi prioritas juga Siap, dong ya. mudah-mudahan. Venue-venue yang akan dibuat Mudah-mudahan latihan para atlet Bang. gitu ya. Mudah-mudahan, insya Allah. Mohon doanya saja gitu. Oh iya. Karena Bisa kan- lah Kabupaten Bogor luas, lahan banyak gitu Insya ya. Allah. Duit banyak gitu ya. Ya, insya Allah saya dengar itu akan dibangun lapangan tenis, Ya. terus akuatik renang gitu. Itu yang ya sudah menjadi program pemerintah daerah. Mudah-mudahan minta doanya saja agar itu bisa terwujud. Oke, kalau bicara tadi atlet-atlet terus cabur-cabur atau olahraga lah ya, Bu. Siap, Bang. Nggak lepas juga dari pihak swasta sebenarnya. Betul. Bukan hanya pihak dari pemerintah daerah Betul. gitu. Kalau dari pihak swasta di Kabupaten Bogor sendiri gimana supportingnya? Nah ini yang kita lemah lah di sini. Ya kita lemah, campur tangan atau support dari pihak swasta itu boleh dibilang sangat kurang. Ya kita hanya mengandalkan support dari pemerintah daerah. Nah emang harapan kita ketika kan gini, yang namanya pembinaan itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Ya. Kalau hanya mengandalkan biaya dari pemerintah daerah ya
kita juga tidak mungkin mengorbankan semuanya ke biaya ini dibebankan kepada pemerintah daerah sementara kita menelantarkan program yang lain. Jangan juga kan gitu. Karena masyarakat Kabupaten Bogor bukan hanya olahraga, yang lain juga sama. Nah, ini perlu sentuhan khususnya mungkin dari pemerintah daerah agar pihak-pihak swasta itu juga ikut memiliki untuk mempunyai rasa tanggung jawab terhadap atlet Kabupaten Bogor. Seperti itu harapan kami gitu. Berarti sekarang belum terlalu banyak, tapi ada lah ya. Tidak ada, saya bilang nggak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali sih ya itu sangat-sangat minim lah. Wah, dia harus disebut terus ini media, sama media ini ya, yang swasta agak supporting juga terhadap olahraga gitu loh. Kalau swasta sangat minim saya bilang ini perlu sentuhan, sentuhan. Tapi diajak udah dong. Ya sering lah kalau sering lah diajak ya. Cuma masih mikir-mikir mungkin ya. Cuman kalau mereka juga tidak paham dengan olahraga dan sebagainya agak susah. Kira-kira apa yang membuat pihak swasta itu tadi dikatakan belum terlalu melek lah sama olahraga kita itu apa? Kalau menurut saya sih kurang sentuhan, Bang. Mohon izin. Ini menurut saya, mohon maaf. Kurang sentuhan saja. Berarti tinggal sentuh aja kalau gitu kan? Ya, kalau oleh kami pengurus KONI sih sudah sering diajak. Bahkan kita sudah menawarkan, ayo jadi manajer, ayo pegang cabur dan lain sebagainya. Tapi memang itu rasa memiliki dari swasta itu belum tertanam banget gitu. Seperti itu. Oke, Bang Junsam, ada yang ingin disampaikan kepada para atlet mungkin, pengcap mungkin yang sudah berjuang kemarin nih dalam merebut beberapa medali. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita kemarin itu? Siap. Yang saya mungkin mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh kontingen Kabupaten Bogor yang sudah berjuang maksimal, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan semuanya. Saya tahu mereka itu berjuang itu sudah benar-benar maksimal, ya, totalitas dikeluarkan semua. Karena memang sebenarnya tidak kita suruh pun memang itu keinginan mereka gitu. Mereka juga ingin tampil ke tingkat yang lebih tinggi gitu, ingin menunjukkan diri juga. Dan ini sudah saya tahu persis mereka sudah berjuang. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah berjuang mengharumkan nama besar Kabupaten Bogor, yang menjaga nama besar Kabupaten Bogor di pentas Porprov sehingga kita mendapatkan peringkat kedua gitu, Bang. Oke, sebenarnya bagus sih nanti ke depan kita sama atletnya nih kita undang gitu ya. Siap, Bang. Wah, sulit menolak undangan dari Bogor Update. Bisa aja ya. Ya pokoknya sukses selalu buat KONI Kabupaten Bogor dan terus memberikan hal-hal yang luar biasa dan mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor lewat olahraganya. Siap, gitu. Ya. Oke. Terima kasih buat Bang Junsam. Siap, ya. Salam buat teman-teman KONI dan juga para atlet. Kita ucapkan terima kasih lah sudah berjuang dan sudah mengharumkan nama baik Kabupaten Bogor. Siap. Oke ya. Kita ketemu lagi nanti lah kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Bang. Terima kasih, Bang. Ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, kita ketemu lagi di next time. Ya, saya Fadil dan juga Bang Junsam pamit undur diri. Bye.